Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ester 4 ayat yang ke-14 sampai 17. Ester 4 ayat 14 sampai 17. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordehai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordehai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ester 4 ayat 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan, dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Masa Depan Kita Tampak Gelap, ditulis oleh Debbie McDaniel. Sahabat suara kasih, Tuhan adalah satu-satunya yang berkuasa mengubahkan hal buruk menjadi kebaikan. Jangan pernah ragu jika Tuhan itu mampu melakukannya. Tak ada yang mustahil baginya. Dia selalu bekerja bahkan saat kita tidak bisa melihat keseluruhan ceritanya, atau saat segala sesuatu tampak tidak pasti. Tapi Tuhan mengizinkan situasi yang tidak menyenangkan terjadi, untuk sesuatu yang besar, mungkin justru untuk saat yang seperti ini. Ester 4 ayat 14. Dalam kisah Ester, kita bisa menemukan bahwa sebenarnya dia punya pilihan. Saat Mordekai mengirim pesan kepada Ester, tentang bahaya besar yang dihadapi bangsa sesukunya, dia bisa saja mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bisa saja memilih diam, hanya berharap yang terbaik terjadi. Tapi Ester dan Mordekai sama-sama tahu,
bahwa Tuhan menaruh tujuan besarnya melalui posisi mereka. Dia pun menimbang dengan bijaksana, membuat rencana dan tidak terjebak dalam ketakutan atau kekhawatiran. Ester memilih berdoa dan berpuasa, meminta supaya sebangsanya melakukan hal serupa. Dia bersedia bertindak, mengikuti tuntunan Tuhan dan menyelamatkan nyawa banyak orang, bahkan jika itu artinya dia harus kehilangan nyawanya. Walaupun situasi kita saat ini terlihat berbeda dari apa yang Ester hadapi, kita mungkin masih bergumul dengan ketakutan dan ketidakpastian yang besar. Masa depan mungkin terlihat gelap, sakit penyakit yang seakan tak akan sembuh, atau mungkin duka cita kehilangan orang terkasih, yang membuat kita terus berputar-putar. Ketahuilah Tuhan menempatkan kita di posisi yang berpengaruh, atau di sebuah lokasi yang strategis, untuk tujuan yang besar. Seringkali tempat di mana kita menemukan diri kita, tidak benar-benar bicara tentang diri kita sendiri, tapi jauh lebih besar dari itu. Ini tentang Dia, tentang Tuhan. Semua yang kita hadapi terjadi untuk menggenapi rencananya, yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengikuti pimpinannya, percaya bahwa waktunya tepat dan Dia akan tetap setia. Sahabat Suara Kasih, kalau kamu saat ini sedang berada dalam masa-masa sulit, yakinlah bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah situasi ini. Dia bekerja dalam dirimu dan melaluimu, seberapapun sulitnya hal itu. Apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap menjadi pribadi yang lebih berkuasa. Tidak ada yang terlalu sulit baginya. Marilah kita renungkan. Jadi jagalah supaya matamu selalu tertuju kepada Tuhan. Dia tidak akan mengecewakanmu, atau membiarkanmu berjuang sendiri. Dia selalu setia mengubah rasa sakit menjadi tujuan yang lebih besar, dalam hidup kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami.
Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.